pilih tadi, udah Wak, selesai. Tinggal langsung belanja seperti biasa aja, dan cashbacknya ini juga akan langsung masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi tentunya. Untung kali kan Wak, betul-betul berasa macam lagi nabung awak ini dibuat ya. Buat kalian yang suka belanja online atau suka beli tiket-tiket online, wajib pakai aplikasi Shopback Wak ya. Kenapa? Karena dengan aplikasi Shopback ini kalian bisa mendapatkan tabungan cashback sebanyak ini hanya dalam waktu 4 bulan aja. Sekali lagi caranya gampang kali Wak untuk mendapatkan cashback ekstra. Kalian hanya perlu belanja di tanggal-tanggal kembar macam 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ya, ini tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Shopback sekarang juga. Jangan ditunda-tunda lagi, karena kalau misalnya kalian daftar hari ini, masukin kode CXB Nadia sekarang, kalian langsung bisa dapetin saldo cashback sebesar Rp20.000. Lumayan kali Wak ya. Cepat langsung download aplikasinya di link yang aku cantumkan di description box di bawah Wak ya. Selamat berbelanja, selamat menikmati cashback ekstra dari Shopback. Oke Wak, jadi itu tadi cara mudah mendapatkan cashback. Dan sekarang tanpa berlama-lama baru kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Choco Drink kemasan baru. Baru juga dong caranya platnya. Gas! Ya, klasik. Check it out. Oke Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Dina dari Kalimantan Timur. Halo Dina. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya Wak, aku mau jelasin dulu secara singkat tentang latar belakang Dina ini ya. Jadi sebenarnya kedua orang tuanya Dina ini bukan orang asli Kalimantan Wak. Bapaknya berasal dari Madura, sedangkan ibunya berasal dari Malang, Jawa Timur. Sejak dulu orang tuanya Dina ini sudah merantau ke tanah Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Sehingga Dina beserta adik-adiknya pun lahir dan besar di sana. Nah, karena sejak lahir Dina sudah menetap di Kalimantan, ketika beranjak dewasa ya Dina juga bertemu dengan jodohnya di Kalimantan juga. Kita sebut aja lah nama suaminya ini Bang Soni ya. Dan kebetulan Bang Soni ini adalah orang asli Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, dah tuh singkat cerita, setelah Dina dan Bang Soni menikah, mereka pun sepakat untuk mengontrak sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Bang Soni ini bekerja. Pada saat itu Bang Soni ini bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan yang kita sebut aja lah namanya PT Maju ya. Nah, lokasi perusahaan ini berada di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Nah, tempat kerjanya Bang Soni dengan rumah kontrakan mereka ini Wak, dipisahkan oleh sebuah sungai yang merupakan hulu dari Sungai Mahakam. Dan sesuai permintaan Dina, aku nggak bisa nyebutin detail nama sungai ini Wak ya, karena hal ini cukup sensitif untuk Dina dan menyangkut pekerjaan Bang Soni. Jadi kalau misalnya nama sungai ini kau sebut Nadia, ketahuan tuh nama perusahaan itu apa. Jadi tolong nggak usah disebutin. Jadi kita sebutin aja nama sungai ini Sungai Hijau Wak ya. Jadi anggap aja tempat kerjanya Bang Soni ini di Pulau A, rumah kontrakan mereka di Pulau B. Antara A dan B dipisahkan sama Sungai Hijau. Ya, dan untuk menuju ke tempat kerjanya ini Wak, Bang Soni harus menyeberangi Sungai Hijau dengan menggunakan perahu ataupun sampan selama kurang lebih 20 menit perjalanan. Karena memang hanya sungai itu lah Wak, salah satu akses untuk bisa menuju ke tempat kerjanya Bang Soni. Gak ada jembatan, gak ada apa, harus lewat perahu atau nggak pakai sampan. Nah, kayak gitulah. Selain menjadi satu-satunya akses Wak, Sungai Hijau ini ternyata juga dianggap cukup sakral oleh masyarakat setempat, kata Dina. Saking sakralnya Wak, warga di sana tuh punya semacam kepercayaan gitulah, dimana warga pendatang atau warga perantau atau warga baru yang bukan asli daerah itu disarankan untuk mengucapkan permisi atau juga meminum air yang berasal dari Sungai Hijau itu. Dan setelah mengetahui mitos itu, Dina pun selalu berucap permisi dalam hati setiap kali melintas di Sungai Hijau, sehingga Dina juga sama sekali belum pernah nih mengalami gangguan atau kejadian yang aneh-aneh pertama-tamanya memang. Tetapi Wak, pada suatu hari adalah ini sebuah kejadian tragis yang menimpa dua warga pendatang lainnya. Dina salah satu saksinya dan Bang Soni salah satu yang terlibat di situ. Apa yang terjadi? Masuk. Nah, jadi Wak, ceritanya pada suatu hari Dina ini sedang berbahagia karena hari itu dia tuh berulang tahun. Dina yang pada saat itu mengantar Bang Soni ke dermaga atau ke pelabuhan untuk bekerja seperti biasa ini bilang, "Sayang, hari Udah kan hilang guys. ayolah kita rayain kecil-kecilan sayang. Yuk, kita pergi kemana kayak gitu. Bosan pula aku di rumah," kata si Dina. "Oh iya sayang, nanti malam kita makan-makan yuk ke kota, which is
ya adalah ke kota lah gitu. Nanti abang usahakanlah pulang kerjanya lebih awal ya, kata Bang Sony. Betul bang ya, nanti aku tunggu di rumah bang ya. Kata iya ya betul, nanti aku cantik-cantik ya. Kayak gitulah. Udah bang berangkat dulu ya, kata siapa ini, kata si Bang Sony kan. Setelah itu Bang Sony pun menyeberang sungai dengan menggunakan perahu. Hari itu berlalu sangat cepat Wak, sehingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Nah di sore itu Nadia entah kenapa Dina ini merasa ada sesuatu yang gak biasanya. Cuaca sore hari itu panas sekali, nah panas. Padahal langit lagi mendung-mendungnya. Sore kan harusnya gak sepanas ini entah kenapa panas. Pun nengok atas langit mendung. Dina yang sedari tadi duduk di teras sambil menunggu Bang Sony pulang pun memutuskan untuk ya udahlah aku mandi aja lah dulu. Udah gerah kali ini tumben sore-sore ini panas ya kan. Nah setelah mandi bukannya merasa segar Wak, Dina ini justru merasa makin gerah lagi. Ngebatinlah Dina dalam hati kan, kok tumben lah gerah kali kan, padahal udah jam segini loh. Ada apa-apa nggak ya ini gitu. Meskipun keheranan, Dina pun yang nggak begitu ngambil pusing lawak dan lanjut berwudu melaksanakan sholat maghrib. Nah selesai sholat maghrib selesai, Ibu hilang, Cok. handphonenya Dina berbunyi dan ternyata itu adalah chat dari suaminya Bang Sony. Bang Sony bilang, sayang bentar ya, aku pulangnya agak telat soalnya aku nebeng perahu bareng temanku si Mufid sama Hamzah. Aku balik nebeng mereka ya, kata Bang Sony. Oh iya bang, nggak apa-apa, jangan malam-malam ya. Kata iya yang bentar lagi kok kami pulang katanya. Tapi Wak setelah beberapa saat ditunggu, Bang Sony ini nggak kunjung balik juga, nggak nyampe-nyampe di rumah. Dina berusaha nelfon Bang Sony beberapa kali tapi nggak diangkat juga. Sampai jam menunjukkan pukul 8 malam, Bang Sony juga tetap nggak balik. Cemaslah Dina. Akhirnya Dina pun menelpon teman kerjanya Bang Sony yang dia kenal, tapi bukan yang dua teman yang bareng Bang Sony, Wak, temannya Bang Sony yang lain. Telepon kan, maaf bang, suamiku masih ada di kantor nggak ya? Kalau ya tolong bilang mas, saya nyariin katanya. Loh, Sony udah balik dari tadi kak sama si Mufid dan Hamzah, kata kawan ini. Oh gitu ya bang ya, jam berapa baliknya? Soalnya sampai sekarang belum pulang juga loh Bang Sony katanya. Dari tadi kak, sebelum maghrib mereka udah balik tuh bertiga. Nah mendengar jawaban ini Dina makin cemas loh. Seharusnya pada saat itu Bang Sony sudah sampai di rumah nih, karena waktu tempuh dari kantornya nyebrang ke rumah tuh ada cuma paling 20 menit Nadia. Di situ Dina berusaha lah kan menenangkan diri. Dia berpikir, oh mungkin Bang Sony mampir ke suatu tempat nih buat beliin aku surprise. Ini kan hari spesial aku gitu kan dalam hati. Tapi abis itu aku mikir lagi Nadia, gak mungkin lah Bang Sony ini mampir kemana-mana. Orang area kantornya sama sekali gak ada toko, gak ada warung, gak ada mall kok, gak ada bangunan apapun selain hamparan kebun sawit. Mau mampir kemana dia? Menyadari hal itu cemas lagi lah si Dina. Kan dia terus tuh hubungin suaminya, tapi gak diangkat-angkat juga. Singkat cerita, pada jam 9 malam, Wak, barulah ini Bang Sony balik bersama dengan kedua temannya tadi, Mufid sama Hamzah. Nengok suaminya balik agak marah lah ini kan, Kak Dina nih. Abang nih gimana nih? Kan kita udah janjian makan-makan, malah balik kok jam segini. Disitulah Dina tahu, dia bawa kawannya. Dan gak cuma bawa kawannya aja, Wak. Dina juga menyadari mereka bertiga ini muka, puncak, takut. Kenapa kalian? Masuklah dulu, masuk. Kenapa bang? Dina pun menyempatkan diri membuat teh sambil menyuruh mereka beristirahat sebentar. Setelah terlihat cukup tenang, Wak, barulah di situ Bang Sony menjelaskan ke istrinya Dina kalau mereka pulang terlambat karena malam itu mereka baru saja menyelamatkan seorang bapak-bapak di sungai. Jadi menurut ceritanya Bang Sony nih, Wak, ya, ini POV Bang Sony nih, ketika sedang menyeberang sungai dengan perahu itu, kebetulan waktu itu juga air sungai lagi surut, Wak. Hamzah, temannya Bang Sony yang memegang kemudi perahu, melihat ada seorang bapak-bapak yang berada di sungai, bukan di atas perahu, di sungai. Nah si bapak ini, Wak, dalam posisi berdiri di mana kepala dan dadanya ada di permukaan air, sedangkan bagian pinggang ke bawahnya ada di dalam sungai. Jadi setengah ngapung gitu nggak, tapi berdiri ya. Setelah perahu yang Hamzah kemudikan ini semakin dekat, dia barulah menyadari bahwa bapak-bapak itu tampak seperti sedang kesulitan mengangkat badannya untuk naik ke tepi sungai. Jadi kakinya tuh macam kelihatan bergerak-gerak, Wak, macam orang mau berenang, tapi dia macam nggak nyampe-nyampe ke tepi gitu loh, nggak bergerak. Dan yang semakin membuat Hamzah terheran-heran adalah si bapak ini sama sekali nggak minta tolong sama mereka yang lagi lewat itu, enggak. Sehingga Hamzah yang awalnya berniat untuk menghampiri si bapak ini jadi diurungkannya niatnya. Walah pasti bisa sendiri bapak itu, kalau memang nggak bisa pasti dia minta tolong sama kami, ya kan? Dan tuh Hamzah pun tetap tuh melanjutkan perahunya. Bapaknya masih tergoyang-goyang macam yang nggak bisa bergerak itu. Lewatlah Hamzah nih, gitu. Nah setelah cukup jauh, entah kenapa Hamzah merasa ada sesuatu yang janggal nih sama bapak-bapak tadi, sehingga dia pun tergerak hatinya untuk memutar balik si perahu ini dan mengecek keadaan bapak misterius tadi. Wah, ini kayaknya dia nggak betul, udah balik lagi aku, kata si bapak itu Hamzah. Secara tiba-tiba Hamzah pun memutar kemudi perahunya. Di situ Bang Sony sama Mufid kaget, nanya lah, Hamzah kenapa kau putar balik?
balik, bukan kita mau pulang. Bentar lu, kayaknya ada orang yang tersangkut lah di sana, kata Hamzah. Nah Bang Sony sama Bang Mufid yang memang dari tadi nggak notice sama keberadaan bapak-bapak itu jawab, Mana yang mau mandi? mana ada Belum orang mandi. di sini. Udahlah pulang aja lah, yuk. Aku tahu sendiri kan di sini ini tempat apa. Iya kalau memang betulan itu orang. Kalau bukan kita nanti yang celaka, Wak. Kita orang berdua nih. Enggak, bukan setan. Udahlah kalian tenang aja lah. Aku yakin dia orang betulan tuh. Terjebak dia tuh, Wak. Kata si Hamzah. Nah karena Hamzah tetap kekeh dengan pendiriannya, Wak. Mau tidak mau mereka berdua ngikut lah kemauannya Hamzah. Kan perahu tuh juga perahu Hamzah. Dan mereka pun ngampirin lah si bapak-bapak. Ya udah sore dah agak gelap nih, Wak ya. Nah pada saat sudah mulai mendekat, Wak, mereka bertiga melihat bahwa bapak-bapak itu dalam posisi memunggungi mereka, membelakangi mereka. Kebayang ya, Bang Sony yang dari tadi takut kalau dia ini bukan manusia, akhirnya bertanya dengan suara lantang, "Woi Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak?" Mendengar pertanyaan Bang Sony, bapak yang tadi membelakangi mereka, Wak, langsung menoleh ke belakang. Kayak gitu, ya Allah merinding, terbayang lagi sama aku sebelum. Dan ternyata Wak memang betul, dia adalah seorang manusia nih, bukan setan, bukan hantu. Tepatnya seorang bapak-bapak yang kurang lebih berusia 40 tahunan, Wak. Tapi bapak tuh pucat kali dan macam orang ketakutan gitu. Ini masih mengambang dia nih, Wak, yang masih setengah badan dia nih di atas sungai itu. Bapak tuh nengok tapi nggak Kok ngerespon kalau diginiin Bang Sony nanya jidat lagi, gue jenong ya? "Bapak orang mana Pak? Bapak tinggal di mana? Ngapain Bapak di sini?" Dengan suara gemetar, Wak, si bapak itu bilang, "Saya Adi, saya dari Makassar. Saya kerja di PT Indah, tolongin saya. Teman saya tadi kesangkut di situ," kata dia. Kesangkut di mana Pak? "Di situ," kata bapak tuh sambil menunjuk ke satu titik kan, Wak. Nah mendengar hal itu mereka bertiga ini merasa ada sesuatu yang nggak beres sama si bapak, Wak. Dia mereka pun langsung lah pegang tangannya si Pak Adi ini dan membantu Pak Adi buat naik ke atas perahu. "Udah Pak, naik dulu. Tapi waktu mau diangkat, Mandi entah langsung kenapa mit aja tubuhnya dah. Pak Adi ini berat kali, nggak bisa dinaikkan. Mandi Coba langsung ini mit aja mereka deh, bertiga nunggu cowok ibu. besar badannya. Maksudnya? Nah ini nggak mau, kakinya Pak Adi ini seperti tertancap ke dasar sungai itu, Wak. Sehingga Pak Adi agak Lagi-lagi kesulitan ketemu gitu sama untuk lu. menggerakkan tubuhnya, memang nggak bisa ditarik. Nah Pak Adi udahlah bang, tolong bang, ada yang narik kaki saya bang, katanya. Mendengar teriakan itu, mereka bertiga yang awalnya ada yang mau berniat turun ke air untuk mendorong badannya Pak Adi, Wak, jadi nggak jadi. Ada yang narik aja, aku tuh tarik pula. Tunggu pak, bentar Pak ya. Teriak histeris lagi Pak Adi, bang, tolong bang, kaki saya ditarik lagi nih bang. Pak bentar, Bapak tenang dulu Bapak, kata Hamzah. Karena tidak menemukan cara untuk mengangkat tubuhnya Pak Adi ke atas perahu, Wak. Hamzah pun macam mengeluarkan ban pelampung seadanya itu, Wak, ke si bapak ini. "Pak udah Pak, jangan panik. Ini ban Bapak taruh di leher Bapak. Tangan Bapak dua-duanya pegang perahu ini ya," kata si Bang Hamzah. Dan tepat setelah mengatakan hal itu, aduh merinding, Hamzah dibuat terkejut ketika dia hendak membantu bapak itu untuk meraih pelampung. Kan dia mau kasih pelampung nih. Waktu dia mau kasih, di sana dia melihat ternyata ada sosok anak kecil